Apakah nanti bisa berdampak dengan pengaruh PSSI sendiri, Pak? Ya tentu kita menyesalkan dan terkejut. Itu suatu langkah yang baik untuk membawa olahraga itu. Prinsip olahraga sportif, jujur. Nah kalau memang yang mengatur olahraga tidak jujur berarti tidak sportif, artinya tidak mengatur olahraga. Jadi itu bagus. Kita akan hidup keras untuk sepak bola yang lebih baik ke depan. Begini, ini ada perbedaannya. Kalau FIFA yang diambil tindakan orang yang berbuat, memang yang terjadi sedikit Indonesia berbeda, diambil tindakannya PSSI-nya. Mestinya kalau salah orangnya bukan organisasinya, karena itu jadikannya masalah. Kalau FIFA kemudian ditangkap orangnya yang bersalah, bukan FIFA-nya yang dibutuhkan, sehingga sepak bola tetap jalan. Ya masukan yang diperbaiki bagaimana sepak bola tetap jalan. Nah, apa? Iya, saya belum tahu karena kemarin saya bicara, ya tentu kita diskusikan, tapi saya tidak tahu hari ini. Ya tapi otomatis sebenarnya tercabut sendiri dengan keputusan itu. Hanya tidak dilakukan, tidak berlaku secara hukum. Nah, dicabut atau tidak dicabut sama saja, karena secara hukum yang tertinggi kan, bukan SK yang tertinggi, hukum yang tertinggi secara hukum tidak berlaku dilakukan. Kalau soal Golkar kemarin kabarnya Pak Agung bilang bertemu dengan Bapak semalam ada pembicaraan yang dibicarakan? Nah, ada sudah. Saya kira kita tinggal finalisasi untuk penandatangan, insyaallah. Tilatan nanti di. Tapi Pak benar itu. Apa? Tadi malam. Enggak, saya di rumah semalam terima tamu. Finalisasi. Setahu saya Pak Agung juga ada acara. Pak finalisasi juga sama Pak Bambang Susatyo untuk bisa. Saya kira yang menentukan bukan Pak Agung dan Pak Mama kan ketua, bukan itu, bukan. Kalau semua orang bicara pasti berbeda pandang, tapi persen. Oh bukan koruptor dong. Yang barangkali terpakai, saya tidak tahu siapa dari mana dengar. Oh itu mengenai pajak, bukan mengenai koruptor. Mengenai koruptor itu bukan urusan pajak. Itu apa itu pemutihan macam-macam itu. Kalau soal KPK yang lagi kalah di pra-peradilan itu gimana Pak? Apa? KPK lagi kalah di pra-peradilan itu sedang. Namanya pengadilan tentu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang sedikit tidak. Tapi itu juga positif. Artinya positifnya KPK sekarang harus betul hati-hati dan objektif. Jangan seperti zaman dulu main tembak aja kadang-kadang kan. Tapi Bapak menilai usai kejadian KPK terus Polri jadi dua ini KPK lebih tumpul dan tidak berani. Bukan lebih tumpul, akan menjadi pelajaran agar kita betul-betul objektif dan bekerja sesuai dengan hukum agar jadi ada yang selama ini kan KPK tidak ada yang mengawasinya. Ternyata hukum juga bisa mengawasi pelaksanaan hukum yang lain. Masuk perekrutan penyidiknya Pak ya. Apa? Ini dipersoalkan perekrutan penyidik. Bukan perebutan sebenarnya. Perekrutan. Iya, perekrutan. Iya, kan usaha undang-undang kan jaksa dan polisi kan. Bapak, besok itu adalah 9 tahun Lapindo dan Agung sudah sampai mana Pak? Sebenarnya kan sudah ada APBN juga sekarang ini mengatur perjanjiannya antara pemerintah dan dalam hal ini PU dengan Lapindo karena ini pinjaman, bagaimana prosesnya, pengembaliannya, bagaimana bunganya kan. Sudah menjangkau semuanya Pak di hitung-hitung
bukan kan juga nanti rugi pembelian. Dan negara itu misal sudah mencapai distribusi sumber. Saya kira sudah terakhir. Pak Faisal Basri kan bilang kalau bisa kebijakan larangan ekspor negara orang kan bisa merugikan negara. Pak, kalau menurut Bapak? Wah, terbalik pikiran, karena itu undang-undang dan justru menjaga lingkungan dan membuat nilai tambah. Mungkin Pak Faisal belum membaca undang-undangnya. Itu undang-undang yang 5 tahun lalu sebenarnya, dan itu sangat penting untuk menjaga kekayaan nasional, jangan digaruk kiri kanan dengan percuma. Dan saya kira agak berlawanan dengan apa yang saya disampaikan Pak Faisal itu, bahwa kita harus lebih kaya, lebih makmur. Kalau kita lebih miskin kita kalau semuanya digaruk kiri kanan. Ya. Kenapa sih? Undang-undang bukan evaluasi, dilaksanakan. Tidak boleh tawar-menawar itu. Mungkin hari ini ada penurunan, tapi begitu smelter langsung naik. Pak, kalau Pak tadi kan kemarin pelatihan tugas soal amanat Oh, iya tentu itu bagian daripada TNI dan polisi kita untuk menyelesaikan. Pak Panglima kan kebetulan kan akan memasuki masa pensiun. Ada di sana apakah sudah ada belum, kan masih berapa bulan lagi, kalau tunjangannya gimana? Wah, masa mau dibahas? Belum. Nanti mau tahu. Dari angkatan mana? Nantilah itu. Presiden nanti akan. Pak JK, ini adanya penyebaran tanggapan Pak JK punya penyumbang Apa? penyebaran video porno yang akan kecelakaan itu Pak. Jangan lihat aja. Tapi kan nama Indonesia juga kan di luar, bahwa semua sampai luar juga memang itu Pak, gimana penanganan? Iya, yang namanya ya porno itu Anda boleh ke semua negara, hampir ada, mau lihat model Jepang, Amerika, masih ada semua. Ini kan menyangkut anak 8 tahun. Iya pasti, siapa yang suka, kan tidak ada yang suka bikin itu, karena itu polisi sedang mencari itu siapa yang bikin itu, pasti siapa yang mencari itu. Saya, sudah lihat? Belum Pak. Iya, karena DPR itu juga perlu menyelesaikan tugas-tugas utamanya. Tugas utama DPR itu pertama legislasi, membuat undang-undang. Keduanya budget, ketiganya pengawasan. Nah, tugas yang pertama legislasi kan tidak terlalu maju ini, tidak terlalu bagus. Karena itu, ya kalau tidak terlalu maju maka harus lebih banyak bekerja. Kalau lebih banyak bekerja berarti reses harus dipersempit. Kita sedikit soal BPJS pensiun Pak, apakah 3 opsi itu sudah ada keputusannya Pak? BPJS ketenagakerjaan yang mengatur pensiun ya lagi belum selesai lagi, berapa persen dibayar juga. Nah, lagi antara pihak pemerintah, antara kerja dengan pengusaha belum ada kecocokan dengan Pak, informasinya mau ketemu sama Pak Amin berhubungan dengan siapa mau ketemu. Ijazah palsu dari PNS. Dari Mas Kota bawa informasi macam Pak Sudarto itu calon kepala bin ya Pak, yang akan katanya Pak Jokowi infonya sudah menawarkan kepala bin untuk kepada Pak Tiarto Sudarto. Waduh, saya datang. Kepala bin Belum. masih belum Pak. Ya.